Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'iin amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Yunisa Maria Kordianita MPT selaku pembimbing mata kuliah pembelajaran IPA SD kelas tinggi, dan juga yang saya hormati teman-teman 5 PGSD A1. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan melakukan diskusi pada hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana semoga kita sebagai umatnya diakui di yaumil akhir nanti. Saya sebagai moderator akan menyampaikan tuntunan acara, yaitu yang pertama 1 pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan bismillah. Mari bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan pada pemateri. Tempat dan waktu saya persilakan. Penilaian merupakan sebuah proses pengumpulan dan untuk menemukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan nilai suatu program pendidikan. Dari dua bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam penilaian terdapat kegiatan pengambilan keputusan. Keputusan itu meliputi tentang apa-apa yang telah direncanakan, dilakukan, dan diberikan. Pendidikan IPA merupakan salah satu aspek IPA sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan IPA pada umumnya dan pendidikan IPA pada khususnya. Menurut Wardana 2003, pada pelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung sehingga diharapkan dapat mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Tujuan penilaian IPA di SD. Menurut Srianti 2009, beberapa tujuan dari penilaian IPA SD diantaranya: yang pertama, sebagai grading. Penilaian ditujukan untuk menentukan atau membedakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lain. Yang kedua, sebagai alat seleksi. Penilaian ditujukan untuk memisahkan antara peserta didik kategori tertentu. Yang ketiga, untuk menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai kompetensi. Yang keempat yaitu sebagai bimbingan. Penilaian bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Yang kelima, sebagai alat diagnosis. Penilaian bertujuan menunjukkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan. Dan yang terakhir, sebagai alat prediksi, penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kinerja peserta didik pada jenjang berikutnya. Selanjutnya yaitu fungsi dari penilaian pembelajaran IPA SD kelas tinggi. Fungsinya yang pertama yaitu menggambarkan sejauh mana peserta didik telah menguasai suatu kompetensi dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah membuat keputusan selanjutnya. Yang ketiga, menentukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi bisa dikembangkan oleh peserta didik. Yang keempat, sebagai kontrol peserta didik dan suatu satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik tersebut. Macam-macam penilaian IPA di SD. Yang pertama, penilaian pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Konsep IPA, penilaian ini bertujuan untuk melihat penguasaan peserta didik terhadap fakta, konsep, prinsip, dan hukum-hukum dalam IPA dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penilaian keterampilan dan proses. Penilaian dilakukan tidak hanya
terhadap produk, tetapi juga pada proses. Penilaian proses IPA dilakukan terhadap keterampilan proses IPA, meliputi keterampilan dasar IPA dan keterampilan terpadu tingkat awal. Dari berbagai keterampilan proses ilmiah, ada 7 keterampilan yang perlu dikuasai untuk peserta didik. Yang pertama, observasi, komunikasi, klasifikasi, pengukuran, inferensi, prediksi, dan percobaan. Yang ketiga yaitu penilaian sikap ilmiah, meliputi sikap objek, terbuka, tidak menerima begitu saja sesuatu sebagai kebenaran, ingin tahu, ulet, tekun, dan pantang menyerah. Bentuk-bentuk penilaian mata pembelajaran IPA untuk mengukur macam-macam penilaian di atas yaitu penilaian tertulis, penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian sikap, dan yang terakhir yaitu penilaian portofolio.